Akhirnya PSMS Medan meraih 3 poin pertama mereka di Liga 2. Setelah di pertandingan sebelumnya PSMS Medan kalah 1-0 melawan PSKC Cimahi, akhirnya PSMS Medan meraih 3 poin pertama mereka di Liga 2 setelah mengandaskan perlawanan tim tuan rumah Persikota Tangerang di Stadion Benteng. Gila, ini pertandingan yang cukup seru, pertandingan yang cukup bisa kita bilang jual beli serangan ya. Bahkan bisa kita bilang pertandingan PSMS melawan Persikota ini lebih seru ketimbang PSKC Cimahi. Kenapa? Karena ketika melawan PSKC Cimahi, PSMS Medan terlalu mendominasi dan PSKC Cimahi bertahan. Tetapi yang menang malah PSKC Cimahi. Sedangkan ini, pertandingannya memang betul-betul saling jual beli serangan guys. Dan yang dimenangkan oleh PSMS Medan. Luar biasa ya, memang karena kebetulan pula awak supporter PSMS ya. Pasti lebih seru pertandingan ini gitu ya kan. Nah, yang jelas ini merupakan kemenangan yang sangat penting. Kemenangan yang cukup berharga bagi PSMS Medan setelah melakoni 2 laga away. Jadi nggak sia-sialah PSMS melakukan perjalanan panjang ke Tanah Jawa karena berhasil mengumpulkan 3 poin. Ini 3 poin yang cukup berharga, yang cukup berarti bagi PSMS yang mana di pertandingan pertama sempat terjungkal atas PSKC Cimahi. Dengan kemenangan ini, maka otomatis semakin menambah kepercayaan diri anak-anak Medan, semakin menambah motivasi anak-anak Medan untuk melakukan yang terbaik lagi di pertandingan selanjutnya guys. Nah, PSMS Medan dengan kemenangan ini akan merangsek naik yang mana sebelumnya berada di posisi 7 dari 9 tim yang ada di grup A, maka akan naik ke peringkat kelima menggeser Persiraja Banda Aceh yang mana nanti akan bertanding guys. Memang puncak klasmen masih dipegang oleh PSPS Pekanbaru yang mana juga seri melawan Bekasi ya kalau aku nggak salah. Baru juga PSKC Cimahi yang juga dengan luar biasa bisa menahan imbang Sriwijaya FC. Bahkan Sriwijaya FC hampir kalah tadi tuh lawan PSKC Cimahi. Ini aku nggak tahu ada apa dengan Sriwijaya FC dari 2 pertandingan ini. Bahkan mereka itu belum meraih kemenangan dan malah meraih hasil seri. Padahal sudah melakoni 1 laga kandang gitu ya kan. Sangat-sangat disayangkan. Semoga aja saudara kita sesama tim Sumatera, Sriwijaya FC dapat menemukan performa terbaiknya sehingga bisa melangkah lebih jauh lagi di Liga 2 ini guys. Kalau saudara kita Pekanbaru, PSPS Pekanbaru luar biasa sedang berada di pucuk klasmen walaupun hasil seri yang menghadapi FC Bekasi tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Pasti mereka menginginkan 3 poin penuh karena berlaga di kandang sehingga ingin maksimalkan 6 poin. Tapi sayang sekali FC Bekasi berhasil menahan imbang PSPS Pekanbaru yang mana Pekanbaru meskipun hasil seri tapi tetap bertengger di puncak klasmen. Karena kebetulan Persikota Tangerang kalah atas PSMS. Dan PSKC Cimahi juga seri lawan Sriwijaya. Tinggal harapannya di Dejan, apakah Dejan nanti berhasil menang atau tidak. Jika Dejan menang, maka mau tidak mau PSPS Pekanbaru akan tergusur dari puncak klasmen. Oke, kita beralih fokus kepada PSMS. PSMS Medan memang sebagaimana kita ketahui di pertandingan awal ketika melawan PSKC Cimahi hanya kurang beruntung saja guys. Hanya finishing saja yang gagal. Kenapa? Kalau dari segi permainan, baik itu dari build up serangan, baik itu dari lini tengah, lini pertahanan, dan lini depan, PSMS Medan cukup merata, cukup bagus, dan cukup apik kita lihat dari permainannya. Memang kalau kemarin itu, baik itu dari striker Juninho, baik itu dari Rahmat Hidayat, maupun pemain-pemain yang lain, Ihsan Chan, itu bisa kita bilang memang kurang beruntung guys. Apalagi tendangan-tendangan daripada Rahmat Hidayat yang dari luar kotak penalti, dalam kotak penalti, itu semua berhasil ditepis. Dan ada juga peluang kita kena tiang, masih gagal. Padahal kita mayoritas itu mengepung ya pertahanan daripada PSKC Cimahi, tapi kita masih gagal. Dan kali ini PSMS Medan belajar banyak dari pertandingan pertama. Sehingga mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang pertama, masalah finishing yang menjadi masalah di pertandingan sebelumnya. Dan betul saja, Rahmat Hidayat kembali lagi menjadi aktor di balik kemenangan kemenangan penting PSMS ini guys. Sama dengan ketika melawan PSKC Cimahi, Rahmat Hidayat melakukan akselerasi menusuk dari sayap kanan kemudian masuk ke dalam kotak penalti, dan sebelum masuk dalam kotak penalti Rahmat Hidayat dengan hobinya selalu melakukan tendangan spekulasi, dan dia menendang bukan dengan kaki andalannya itu kaki kanan melainkan melalui kaki kiri. Dan yang kita salut dari Rahmat Hidayat adalah
dia itu bisa kaki kanan dan kaki kiri dan sama-sama akurasinya kencang dan sama-sama akurasinya tepat dan sama-sama powernya kencang. Ini suatu keuntungan tersendiri PSMS Medan mendapatkan pemain sekelas Rahmat Hidayat, guys. Meskipun Rahmat Hidayat tidak lagi muda ya, alias sudah tua, tetapi Rahmat Hidayat untuk berlaga di Liga 2 itu cukup apik penampilannya, guys. Sejauh ini, pemain PSMS Medan yang paling menonjol itu adalah Rahmat Hidayat. Bukan Juninho, bukan Fabio Gama, bukan Sebastian Antik, tapi Rahmat Hidayat. Bayangkan, Rahmat Hidayat salah satunya pemain lokal kita yang dapat mengalahkan performa daripada pemain asing PSMS Medan di musim ini, guys. Tapi semoga aja pemain asing kita, Juninho, Fabio, dengan Sebastian Antik dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata lagi, yang lebih positif lagi, guys. Wajar mungkin kenapa mereka belum bisa perform, karena memang ya karena masih di tahap adaptasi ya. Tapi sejauh ini Sebastian Antik oke-oke aja sih menurut aku ya. Tidak ada yang terlalu sampai buat blunder kadang kayak Lobo gitu ya. Lobo juga keren juga sih dalam menyerang ya. Tapi kalau dibanding Sebastian Antik ini lebih apa ya bisa kita bilang ya, lebih kalem mainnya, tidak banyak kompromi ya. Tapi walaupun ada beberapa kali Sebastian Antik itu terlambat untuk mengcover lini pertahanan sehingga lolos pemain daripada Persikota untuk melakukan serangan, guys. Untuk Fabio Gama juga keren ya. Bisa kita bilang Fabio Gama ini salah satu pemain asing PSMS yang mana diplot sebagai lini tengah kita, sebagai gelandang serang yang bisa dapat memberikan kreasi-kreasi yang bisa menusuk lah gitu, yang bisa membuat Rahmat Hidayat, Ihsan Chan dan juga Juninho ini mendapatkan peluang-peluang manja. Dan terbukti tadi itu ya, aku sangat sayangkan Sandi Suter tadi gagal di awal-awal babak pertama di menit berapa tadi itu ya? Menit 12 atau 13 itu ya. Sandi Suter itu ada peluang untuk mencetak gol, membuka keran gol PSMS di awal pertandingan. Tapi sayang sekali finishingnya itu masih gagal, finishingnya itu masih melebar tipis aja di gawang di sebelah kiri, sebelah kanan ya kalau kita dari PSMS, tapi dari arah Persikota sebelah kiri. Padahal itu udah kosong umpan daripada Fabio Gama. Tapi ya itu lagi-lagi jadi masalah itu adalah finishing. Nah ini yang kita takutkan. Untung aja Rahmat Hidayat bisa membayar itu semua dengan satu golnya. Kalau enggak, PSMS akan meraih 0-0. Skor 0-0 ini sangat menyakitkan sih. Kalau misalnya kita selaku tim yang selalu mendominasi permainan dan seharusnya kita meraih hasil kemenangan. Itu cukup cantik ya. Kalau misalnya gol Sandi Suter, sumpama tendangan Sandi Suter itu berbuah gol, itu merupakan salah satu gol terbaik si PSMS. Kenapa? Karena itu golnya berawal dari build up serangan. Mulai dari Saiful Ramadan yang bermain 1-2 dengan Ihsan Chan, kemudian Saiful Ramadan masuk, ya menusuk akselerasi ke depan dan memberikan umpan kepada Fabio. Dan Fabio hebatnya, dia itu sebelum mendapatkan bola, dia sudah melihat skimming ya kawannya itu di mana posisinya, sehingga ketika ia sudah mendapatkan bola, ia sudah tahu harus mau kemana ini bola ini diberikan. Dan terbukti aja ketika ia langsung dapat bola, ia tidak perlu lama-lama kontrol, dia langsung memberikan umpan terupas kepada Sandi Suter, dan sayang sekali Sandi Suter masih melenceng, guys. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi apa ya bisa kita bilangnya gebrakan selamat datang daripada PSMS kepada Persikota Tangerang, guys. Selanjutnya di menit 33 Rahmat Hidayat ya jelas sudah kita bahas tadi, Rahmat Hidayat memecah kebuntuan sehingga PSMS unggul di menit ke-33. 34 atau 33 gitu ya. Sehingga PSMS unggul 1-0. Ini merupakan salah satu gol terbaik PSMS Medan di Liga 2, guys. Dan gol pertama juga PSMS di Liga 2 musim ini melalui kaki Rahmat Hidayat. Itu tendangan jarak jauhnya mengingatkan kita sekelas tendangan Kapten Subasa Ozora ya. Canda. Yang jelas Rahmat Hidayat belum habis. Rahmat Hidayat cocok mengemban amanah sebagai kapten, dan Rahmat Hidayat sebagai salah satu pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Bahkan aku bisa bilang Rahmat Hidayat ini masih layak lah untuk main di Liga 1 kemampuannya, guys ya. Oke, selanjutnya tadi ada ya peluang daripada Juninho Cabral. Juninho Cabral sempat ada peluang di menit 58 yang mana ia sudah berhasil lolos dari pengawalan back daripada Persikota Tangerang yaitu Pedro. Di situ Juninho Cabral mendapatkan umpan lambung. Dia sudah menang duel ya, karena dia diikuti diapit sama back Persikota Tangerang yaitu Pedro. Ketika diapit, dia berhasil lolos. Bahkan Juninho Cabral mendapatkan peluang, mendapatkan space ya, atau mendapatkan ruang untuk mencetak gol, mendapatkan ruang untuk menendang, dan terbukti
tendangannya juga on target. Tapi sayang sekali kiper daripada Persikota Tangerang ini melakukan penyelamatan yang cukup gemilang. Memang tendangan Juninho ini cukup keras, tendangannya juga cukup on target, tapi sayang sekali pas sekali tendangannya itu mengarah ke kiper. Sumpama aja tendangannya itu tadi tidak terlalu keras pun, tapi memang fokus kepada pojok gawang atau mengarahkannya walaupun datar, mungkin itu akan berbuah menjadi gol. Nah, tapi ya itu namanya juga dalam waktu cepat ya, kita juga tidak bisa berpikir mau tendangan gimana, itu pasti udah momentum. Maka itu wajar aja Juninho langsung melakukan tendangan first time, dan sayang sekali tendangannya masih bisa digagalkan oleh kiper Persikota Tangerang. Jujur itu merupakan peluang emas 90 karat daripada Juninho. Sayang sekali striker asing, striker yang harusnya kita menjadi tumpuan, tetapi gagal melesakkan gol dari peluang emas itu. Tapi tetap kita dukung Juninho karena memang dalam proses adaptasi aku yakin next time Juninho akan menjadi striker yang akan memberikan gol-gol banyak lah untuk PSMS Medan, guys. Tadi sempat juga kita cukup deg-degan ketika di menit 90-an ya. Tadi itu sebelum menit 90-an di situ tadi ada peluang daripada Reksa, pemain daripada Persikota Tangerang yang mendapatkan free kick. Dia langsung melakukan tendangan free kick dan itu hampir berbuah gol, guys. Kuba juga udah bingung tadi itu. Karena apa? Kenapa tendangan daripada si Reksa tadi itu membentur Mister Gawang. Dan hasil tendangan Mister Gawang tadi, pantulan Mister Gawang tadi itu jatuh di kaki si Rizky, pemain Persikota Tangerang. Tapi sayang sekali Rizky gagal mengkonversi peluang emas itu menjadi sebuah gol. Malah melambung itu bola. Itu mungkin Rizky nggak bisa tidur nih. Kalau misalnya dia udah balik nih dari pertandingan ini, pasti dia masih menyesali kenapa peluang itu tidak bisa ia konversi menjadi sebuah gol, guys. Dan kita masuk ke menit 90. Tadi itu kalau nggak salah karena sekitar 5 atau 6 menit gitu tambahan waktu. Itu kalau kita supporter PSMS pasti agak cenut-cenut melihat tadi di akhir babak kedua. Kenapa? Karena PSMS Medan betul-betul habis digempur, guys, di babak kedua akhir ya. Apalagi udah masuk babak injury time. Tapi sayang sekali peluang-peluang yang ada daripada pemain Persikota itu gagal dimaksimalkan. Tadi itu ada tercatat itu di menit 96 ya. Itu terjadi kemelut di depan gawang, guys. Asli aku udah takut kali pemain yang nomor 9 itu siapa namanya itu? Henrique ya. Henrique pemain Persikota Tangerang ada peluang itu hampir aja dia nge-shoot. Dia itu udah nge-shoot tapi hebatnya betul-betul back PSMS Medan betul-betul. Bukan hanya back, pemain gelandang bertahan, gelandang semua itu betul-betul bahu-membahu untuk membantu lini pertahanan. Dan terbukti ketika beberapa kali PSMS Medan diserang dan ada tendangan dari luar kotak penalti maupun dalam kotak penalti, langsung di clearance, langsung dihalau sehingga selamatlah gawang Kuba dari kebobolan dan akhirnya PSMS Medan meraih 3 poin yang cukup berharga. Nah, itulah dia, guys, pertandingan PSMS Medan melawan Persikota Tangerang. Akhirnya PSMS Medan AMK Kinantan meraih 3 poin ya melalui 2 laga tandang. Ini merupakan poin yang cukup berharga karena PSMS setelah ini akan bermain kandang dan akan menanti lawan-lawan selanjutnya. Aku yakin PSMS Medan bisa berada di puncak klasmen di akhir musim nanti. Oke, thank you so much yang udah nonton. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang PSMS Medan melawan Persikota Tangerang tadi sore, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.